Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fibrandi Pratomo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan nomor NIM 20172040022. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah New Product Development yang diampu oleh Bapak Anang Fahmi Lukmawan. Adapun tugasnya yaitu mempresentasikan gagasan atau pemikiran tentang produk baru agar menjadi sebuah inovasi. Nah, di sini saya ingin menggagas tentang infak, tentang program infak. Kenapa saya mengambil infak sebagai gagasan utama? Karena dalam infak itu sendiri bisa memberdayakan umat atau masyarakat Indonesia. Contohnya dalam bidang ekonomi, infak dapat meningkatkan potensi ekonomi suatu daerah. Adapun dalam bidang sosial juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan dalam bidang pendidikan dapat juga meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah. Lalu apa sih itu infak tersendiri? Infak itu merupakan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa permasalahan utama infak yaitu karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya transparansi, dan masalah lain sebagainya. Lalu program atau gagasan yang saya sampaikan di sini yaitu tentang membuat aplikasi infak, di mana aplikasi infak tersendiri itu merupakan sebuah aplikasi digital untuk memudahkan pengguna dalam melakukan infak melalui perangkat digital, di mana kita tahu yaitu kita ini udah berada di zaman canggih gitu, dan jadi maraknya teknologi-teknologi yang telah berkembang. Adapun aplikasi infak ini untuk memudahkan masyarakat umum karena memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pendanaan dengan berbagai metode seperti pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan lain sebagainya. Pengguna juga dapat memilih tujuan atau program infak yang ingin didanai. Adapun beberapa manfaat dari aplikasi infak tersendiri yaitu yang pertama, dapat memudahkan proses infak, memberikan layanan infak, transparansi pengelolaan infak, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan ada juga fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi ini yang saya gagas, yaitu yang pertama ada donasi online. Aplikasi infak ini ada fitur donasi online yang bisa memungkinkan pengguna untuk melakukan donasi secara online melalui aplikasi. Pengguna dapat memilih jumlah donasi dan metode pembayaran yang diinginkan seperti transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran digital. Fitur yang kedua ada profil pengguna. Nah, ini paling penting. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola profil pribadi dalam aplikasi. Pengguna dapat menyimpan informasi pribadi mereka, riwayat donasi, dan mengatur preferensi pengiriman pemberitahuan, sehingga transparansi akan terlihat dalam fitur ini. Lalu yang ketiga ada fitur pilihan program donasi. Aplikasi infak ini sering menawarkan berbagai program donasi yang dapat dipilih oleh pengguna. Program ini mungkin mencakup bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, dukungan medis, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ini yaitu fitur notifikasi. Fitur notifikasi ini dapat memberitahu pengguna tentang program donasi terbaru, penggalangan dana, atau kegiatan lain yang terkait dengan tujuan amal. Pengguna dapat menerima pemberitahuan melalui pesan teks, notifikasi pos, atau surel. Yang kelima ada
fitur riwayat donasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak riwayat donasi mereka secara terperinci. Pengguna dapat melihat jumlah donasi, tanggal donasi, dan program yang didukung. Fitur yang keenam yaitu ada fitur sistem pembayaran aman. Aplikasi infak itu biasanya menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Informasi keuangan pengguna seperti nomor kartu kredit atau rekening bank akan dienkripsi dan dilindungi sehingga aman untuk pembiayaan atau pembayaran. Yang ketujuh yaitu laporan dan transparansi. Aplikasi infak ini menyediakan fitur laporan dan transparansi yang memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana dan infak digunakan dan dampak yang dicapai. Yang kedelapan ada penggalangan dana. Selain donasi reguler, aplikasi infak juga dapat menyediakan fitur penggalangan dana. Pengguna dapat membuat kampanye penggalangan dana dan lain sebagainya. Fitur yang kesembilan yaitu ada integrasi media sosial. Beberapa aplikasi infak dapat terhubung dengan platform medsos seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Jadi memudahkan ya untuk login melalui berbagai media sosial. Lalu bagaimana sih proses produksi untuk membuat aplikasi infak itu sendiri? Ya, untuk dalam membuat aplikasi infak sendiri itu perlu adanya ahli IT di bidangnya yang dapat membuat aplikasi atau infak ini. Proses produksi yang dapat dibuat yaitu yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan. Misalnya apakah itu akan menjadi aplikasi berbasis web atau seluler, fitur apa yang akan disediakan, dan target penggunaan apa yang ingin dituju. Lalu yang kedua ada analisis dan perancangan. Tahap ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka pengguna, dan perancangan arsitektur aplikasi. Tahap ketiga dalam proses perencanaan yaitu penjadwalan proyek. Penentuan jadwal proyek yang realistis dan alokasi sumber daya yang tepat sangat penting untuk mengelola waktu dan anggaran dengan efektif. Lalu proses produksi yang kedua ada pengembangan. Dalam pengembangan ini tahap atau langkah pertama yaitu pembuatan prototipe. Tahap ini melibatkan pembuatan prototipe aplikasi yang dapat memberikan gambaran visual tentang tampilan dan fungsionalitas yang direncanakan. Lalu langkah kedua pengembangan perangkat lunak pengujian. Pada tahap ini pengembang akan mulai mengkodekan aplikasi infak menggunakan bahasa programnya dan teknologi yang relevan. Lalu tahap ketiga yaitu pengujian. Setelah pengembangan, aplikasi infak akan diuji untuk memastikan fungsionalitas yang baik, kestabilan, dan keselamatan. Pengujian ini meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Lalu proses yang terakhir ada peluncuran. Dalam peluncuran ini, aplikasi ini disusun di konfigurasi. Untuk peluncuran hal ini meliputi penyiapan server atau infrastruktur yang diperlukan. Pendaftaran dengan platform distribusi. Aplikasi misalnya diluncurkan di aplikasi Google Play Store ataupun App Store. Tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan perangkat lunak itu setelah peluncuran, perangkat lunak aplikasi infak perlu dipelihara secara teratur atau masalah lain atau bisa dikatakan pembaruan. Lalu ada strategi pengembangan. Strategi pengembangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis pasar dan persaingan. Yang kedua fokus pada pengalaman pengguna. Yang ketiga pilihan program infak yang tepat. Yang keempat integrasikan sistem pembayaran. Yang kelima transparansi pengelola dana. Yang keenam melakukan promosi secara efektif. Yang ketujuh lakukan pembaruan. Dan yang terakhir bekerja sama dengan lembaga infak resmi lainnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.